Halo teman-temanku semua, kenalin, namaku Ribu. Kalian udah siap sekolah minggu belum? Yuk, kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai sekolah minggu kita. Mari teman-teman aku, mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami kembali di dalam ibadah online sekolah minggu ini. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita sudah berdoa untuk memulai sekolah minggu. Kita harus sudah siap untuk sekolah minggu ya teman-teman. Katakan siap. Ribu ingin mendengar teman-teman semua katakan siap. Kurang keras. Siap. Kurang keras. Siap. Oke, bagus. Kita naikkan satu pujian, domba kecil. Ayo bersama-sama nyanyi dengan Ribu. Oke. Kita akan naikkan satu pujian, domba kecil. Bisa ya? Lagunya gampang kok, sedikit saja. Mari kita belajar bersama bernyanyi. Mari adik-adik semua, kita naikkan domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Lagunya gampang kan? Gak susah. Yuk, mari kita belajar bersama-sama lagu domba kecil ini adik-adik semua. Katakan sekali lagi. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Teman-teman, Ribu sumuk, Ribu keringatan, Ribu terlalu bersemangat memuji Tuhan tadi. Gimana dengan teman-teman? Semangat memuji Tuhan gak seperti Ribu? Ribu terlalu bersemangat hingga akhirnya sekarang ngos-ngosan, tidak bisa bernafas karena terlalu bersemangat tadi. Tapi puji Tuhannya, Ribu senang masih bisa memuji Tuhan. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Siap ya teman-teman? Mari kita berdoa dengan Ribu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar menanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuh. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Ribu akan mendengarkan juga. Ayo kalian harus mendengarkan dengan baik-baik ya.
berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran
tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, teman-teman, Ribo mengambil kesimpulan dari cerita sekolah minggu tadi, firman Tuhan tadi di samping, yaitu Tuhan menyuruh Musa untuk mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan. Tetapi apa? 10 orang dari pengintai itu memberi kabar buruk kepada orang Israel. Mereka menambahkan penduduk tanah Kanaan sangat kuat. Dan mereka juga berkata Kanaan memang subur dengan bukti buah anggur yang mereka bawa. Dan di situ mereka berkata, mereka juga terdapat raksasa-raksasa yang memakan penduduknya. Nah, sementara 2 orang pengintai memberi berita positif. Mereka berkata bahwa tanah Kanaan akan mereka taklukkan sebab Tuhan menyertai mereka, asal bangsa Israel percaya. Namun, sayangnya sebagian besar orang Israel lebih percaya kepada orang 10 orang itu tadi yang berkata bohong daripada 2 orang tadi yang berkata benar. Akhirnya, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka takut menghadapi penghuni tanah Kanaan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Mereka menghukum bangsa Israel karena tidak mematuhi dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, ibadah sekolah minggu online kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Ikuti Ribo ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami dapat mengikuti sekolah minggu secara online. Kiranya kami dapat melakukan semua perintah-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman dengan Ribo. Dadah. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan. Mari kita lihat ayatnya berikut ini. Ini ya teman-teman ayat hafalannya, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin.